Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita semuanya, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, kita doakan kepada siapa saja yang sedang sakit, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula, dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya, tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan, tepatnya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Sahabatku semuanya, tidak terasa ya, Ramadan akan segera meninggalkan kita dan kita sebentar lagi akan bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Sahabatku semuanya, perlu kita ketahui bahwa banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Di antaranya ada sholat tarawih, ibadah yang dianjurkan walaupun hukumnya sunnah, tapi sunnah yang dianjurkan dikerjakan di bulan Ramadan ini. Kemudian berpuasa diawalkan sunnah. Kemudian sahur diakhirkan, itu juga sunnah. Kemudian banyak lagi ibadah-ibadah lain yang dianjurkan dikerjakan di bulan suci Ramadan ini, karena di bulan suci Ramadan ini kemarin sudah dijelaskan bahwa amal ibadah pahala itu dilipat gandakan. Sahabatku semuanya, tadi saya sudah bilang bahwa kita itu dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Kalau buka itu harus diawalkan, tapi kalau sahur itu harus diakhirkan. Kita itu harus sebisa mungkin harus bisa sahur, melakukan sahur. Tapi kebanyakan di antara kita itu malas untuk sahur, karena sahur itu mungkin ngantuk. Tentang asalnya ya kita itu makannya misalkan paling pagi jam 8, tapi sekarang di bulan puasa ini kita makan harus sebelum subuh, jam 3, jam 4. Nah itu kan nggak biasa, ngantuk lah, bisa jadi mulas perut lah, perut sakit karena nggak biasa. Tapi perlu kita ketahui bahwa sahur itu adalah suatu ibadah yang dianjurkan dan ada banyak sekali faedah ketika kita bersahur. Salah satunya dalam sahur juga, kita itu adalah sahur salah satu tempat diijabahnya doa ketika bulan puasa. Jadi banyak sekali faedah-faedah
waktu sahur itu. Dalam sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dalam bab puasa dijelaskan, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bersahur karena di dalam bersahur itu ada keberkatannya. Tuh, jadi sudah jelas kita itu harus bersahur, diusahakan hendaknya kita itu melakukan sahur karena di dalam sahur itu banyak sekali keberkahannya. Kan sahur itu juga selain banyak keberkahannya, diijabahnya doa-doa, kemudian sahur juga manfaatnya supaya kita kan kuat untuk melaksanakan puasa sehari penuh. Jadi badan kita itu akan kuat, ada tenaga untuk melaksanakan puasa. Ketika kita tidak bersahur, pasti badan kita akan lemah. Walaupun kita sahur juga, pasti badan kita lemah karena kita puasa. Tapi setidaknya badan kita itu, perut kita sudah terisi dulu waktu sahur, sehingga tidak akan terlalu lemah badan kita ketika kita melakukan sahur. Kemudian sahabatku semuanya, ada yang dinamakan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Mungkin kita semuanya pasti ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pasti, bukan mungkin lagi. Setiap orang pasti ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Namun kita tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Entah bisa jadi di awal datangnya malam Lailatul Qadar itu, bisa jadi di tengah-tengah datangnya malam Lailatul Qadar itu, ataupun di akhir. Tapi ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang artinya, carilah olehmu sekalian malam Lailatul Qadar itu pada witir 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, ada yang menyebutkan bahwa di 10 terakhir bulan Ramadan bahwa malam Lailatul Qadar itu akan datang. Kemudian ada hadis yang lainnya juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim juga, hadis sahih, dari yang artinya, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Bila salah seorang di antara kamu merasakan lemah atau lelah, maka jangan kamu kalah dalam mencarinya pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis sahih riwayat Muslim 1989. Jadi ada yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir atau datang di 10 terakhir malam bulan suci Ramadan. Artinya antara tanggal 21 sampai tanggal 29 sampai tanggal 30 Ramadan. Kemudian juga ada yang menyebutkan hadis sahih juga bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal ganjil di 10 terakhir malam bulan Ramadan. Berarti tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, dan tanggal 29. Atau di akhir bulan suci Ramadan. Nah, itu ada yang menjelaskan seperti itu. Jadi kita mungkin bisa memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Tapi kan kita nggak tahu, itu kan hadis, memang sahih hadisnya. Tapi bisa saja malam Lailatul Qadar itu ada di awal atau ada di pertengahan. Tapi yang jelas kebanyakan terjadi di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Bagaimana sih supaya kita mendapatkannya? Supaya kita bertemu mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Nih, sebaiknya supaya kita nggak kelolosan, nggak kejeblosan terlewat malam Lailatul Qadar,
Ada baiknya setiap malam di setiap bulan suci Ramadan itu, dari malam pertama sampai malam terakhir, kita perbanyak beribadah kepada Allah. Berbanyak sholat sunat, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, berbanyak membaca Al-Quran, dan berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya ketika kita setiap hari membaca doa, memperbanyak ibadah, maka insya Allah ketika kita melakukannya setiap hari di bulan suci Ramadan, setiap malam, maka kita tidak akan terlewatkan malam Lailatul Qadar, dan insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Karena malam Lailatul Qadar tersebut adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana ketika kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, insya Allah doa-doa diijabah, dosa-dosa diampuni, insya Allah. Jadi semoga kita semuanya mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Apakah ada ciri-cirinya nggak sih malam Lailatul Qadar itu? Pasti ada. Ada dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu suasana sejuk, tidak gerah, tidak dingin, jadi enak. Malam harinya tidak dingin dan siang harinya matahari terbit itu tidak terang, jadi mengenakan, tidak terlalu terang, tidak terlalu panas mataharinya, dan suasananya pun, udaranya pun sejuk, tidak dingin, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Seperti itu. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi sekarang sudah di penghujung bulan suci Ramadan, di 10 hari terakhir. Tepatnya kita ada yang sudah hari ke-22, ada yang sudah hari ke-24 Ramadan, ada juga yang sudah hari ke-23 Ramadan. Ada yang sudah 23 hari Ramadan, ada juga yang sudah 24 hari Ramadan. Jadi ini sudah yang intinya sudah berada di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, dan semoga puasa yang telah kita kerjakan di sebelumnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.